Halo Sobat Tani semuanya, wah luar biasa sekali ya, spesial banget nih. Ada Bapak Roni, spesial banget di momen kali ini saya ingin bertanya. Nah pertanyaannya ini adalah pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh teman-teman semuanya yang ada di rumah. Pak Roni, Yap. saya izin bertanya boleh ya? Boleh. Oke, Pak Roni, di depan kita ini kan ada produk BioBoss dan BioBoss Step 1. Ya. Mungkin boleh Pak Roni minta tolong jelaskan mengapa sih kita sangat disarankan sekali untuk menggunakan BioBoss Step 1 ini terlebih dahulu sebelum kita menggunakan BioBoss-nya. Ya. Boleh, monggo diperjelaskan di depan kamera mungkin biar teman-teman yang di rumah menyimak semuanya. Baik teman-teman, Sobat Tani semuanya, salam bahagia juga dari saya. Nah tadi pertanyaan Pak Angga ya. Ya, dia bertanya kenapa harus step 1 dulu yang kita gunakan ya. Awalnya begini, ibarat kita ini manusia ya, dia mengalami asam lambung. Nah, sebelum kita makan makanan yang enak ya. Nah, itu kita harus netralkan dulu lambung kita. Itu Pak Angga. Jadi kita harus netralkan dulu tingkat keasaman itu. Nah, baru kita bisa makan makanan apapun bisa masuk. Tapi kalau asam lambung kita lagi tinggi, kita mau dikasih makanan seenak apapun itu nggak bisa. Tanaman juga punya prinsip yang sama. Apabila pH tanah ya di dalam tanah itu tinggi atau dalam kondisi asam ya contohnya, nah itu dia tidak akan bisa menyerap nutrisi. Ya. Nah, mau seberapa banyak pun pupuk kita kasih, itu tidak bisa diserap oleh tanaman. Ya. Jadi intinya itu harus kita netralkan dulu keasaman tanahnya, baru tanaman melalui akar bisa menyerap secara maksimal. Ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita ini kan menggunakan BioBoss. BioBoss itu dasarnya adalah pupuk hayati, di mana isinya adalah mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini pun dia bisa berkembang biak dengan baik apabila pH di lingkungannya itu juga netral. Oh, oke. Ya. Nah, kalau pH-nya asam, ya, dia tidak akan bisa berkembang biak secara maksimal. Nah, sehingga nanti, ya, orang ada mungkin pernah dengar udah pakai pupuk hayati, udah pakai BioBoss, tapi kok perkembangannya belum kelihatan optimal. Nah, itu disebabkan oleh kondisi tanahnya memang yang masih asam. Nah, sehingga untuk mengoptimalkan penggunaan BioBoss ya di kemudian hari, di musim berikutnya ya atau di pemupukan berikutnya. Nah, itu kita diawali dengan penggunaan BioBoss step 1 dulu. Ya, kenapa diberikan nama step 1? Maksudnya agar bisa digunakan di tahap awal. Sebelum menggunakan BioBoss ya, karena dasarnya tadi mikroorganisme supaya lahannya di sini dalam lingkungannya netral, otomatis perkembangbiakan mikroorganismenya itu akan menjadi optimal. Nah, jadi itu ya buat Sobat Tani yang ada di rumah sudah sangat jelas kenapa sangat disarankan atau bisa mendapat jawaban langsung nih dari Bapak Roni. Banyak loh Pak Roni yang bertanya, Mas Angga saya pilih BioBoss Step 1 atau BioBoss ya untuk tanaman. Sebagusnya pilih yang atau gunakan dua-duanya dan lakukan, aplikasikan terlebih dahulu BioBoss Step 1. Karena untuk apa? Untuk memperbaiki namanya pH tanah. Pada saat pH tanah ini dalam keadaan yang asam, pupuk apapun itu tidak akan maksimal. Nah, agar penggunaan BioBoss-nya lebih maksimal, ini sangat disarankan untuk menggunakan step 1 terlebih dahulu. Dan juga untuk mengoptimalkan kerja BioBoss ya Pak ya. Untuk biar perkembangan dari bakteri atau mikroorganisme baik yang ada dalam BioBoss ini kan sedang dalam keadaan tidur gitu kan ya. Biar perkembangannya maksimal, pH tanahnya harus dinetralkan dengan BioBoss step 1. Itu dia ya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa.